Halo sobat semua, selamat datang di channel Wahana Investasi. Pada video kali ini kita akan membahas pengertian dasar investasi. Investasi adalah aset atau benda yang dibeli dengan tujuan memperoleh imbal hasil atau kenaikan harga atau keduanya dalam jangka waktu tertentu. Ketika seseorang membeli sebuah benda dengan tujuan investasi, maka tujuannya bukan memakai atau mengkonsumsi benda tersebut, tetapi menggunakannya atau menjualnya di masa depan untuk mendapatkan hasil. Ini juga berarti bahwa investasi itu memiliki horizon waktu jangka panjang. Kalau jangka pendek, namanya trading. Dan untuk saat ini, kita fokus di investasi dulu ya. Jika kita membeli mobil baru untuk digunakan menunjang aktivitas sehari-hari, apakah itu disebut investasi? Bukan ya sobat. Karena jika kita menjual mobil di kemudian hari, bahkan baru seminggu sekalipun, harganya pasti turun. Betul? Nah, terus kalau kita membeli tanah, apakah itu juga investasi? Nah, ini tergantung peruntukannya ya sobat. Kalau kita membeli tanah untuk dibangun rumah dan kita tinggali, maka ini bukan investasi. Karena kita tidak memperoleh imbal hasil dan tidak ingin menjualnya di masa depan, walaupun harganya naik. Tetapi kalau kita membeli tanah terus dibangun rumah atau ruko atau hotel yang memberikan penghasilan, terus kita juga bisa menjualnya di masa depan, maka ini disebut investasi. Atau kita membeli tanah dan tanah itu disewakan atau ditanami sesuatu, maka ini juga disebut investasi ya. Karena investasi ini berorientasi pada potensi pertumbuhan atau penghasilan di masa depan, maka selalu ada risiko pada investasi itu. Investasi bisa saja tidak menghasilkan pendapatan atau bahkan dalam kasus terburuk hilang nilainya seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh, sobat berinvestasi pada sebuah perusahaan dan ternyata perusahaan itu bangkrut, atau sobat berinvestasi pada kripto Terra Luna yang sempat mengguncang jagat kripto waktu itu ya, dan ternyata kripto ini juga hancur lebur. Di dalam dunia investasi, sobat perlu mengetahui risk reward concept atau resiko terhadap imbal hasil yang menyatakan bahwa semakin tinggi risiko suatu investasi, maka semakin tinggi pula imbal hasilnya, atau disebut high risk high return. Tetapi banyak investor individu yang tidak tahu bagaimana cara menentukan risiko investasi yang mampu dipikulnya. Dan karena itulah pentingnya kita belajar investasi dengan benar ya sobat, yaitu agar meminimalisir risiko kerugian dan kegagalan dalam berinvestasi. Di dunia investasi, ada peraturan dasar yang dikemukakan oleh Bapak Saham, yaitu Mr. Warren Buffett. Dan ini perlu sobat ingat ya. Rule number 1 is never lose your money. Rule number 2 is never forget rule number 1. Artinya, peraturan nomor 1, jangan pernah kehilangan uangmu. Peraturan nomor 2, jangan pernah lupakan peraturan nomor 1. Jadi, inti dalam berinvestasi menurut beliau adalah jangan sampai kita kehilangan uang. Meskipun bursa saham terkenal kejam bagi sebagian orang, tapi sebenarnya tidak begitu ya sobat. Itu karena mereka belum paham bagaimana aturan mainnya. Resiko dan imbal hasil ini bisa sangat berbeda meskipun berada pada golongan aset sejenis. Misalnya saham. Contohnya adalah saham yang masuk ke dalam kategori blue chip atau saham berkapitalisasi besar, dengan saham-saham microcap atau juga disebut saham berkapitalisasi kecil atau bahkan saham gorengan, meskipun sama-sama diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Imbal hasil yang dihasilkan oleh suatu aset
juga bergantung pada tipe asetnya. Misalnya, banyak saham yang membayar dividen setiap kuartal, sementara ada juga obligasi yang umumnya membayar kupon atau bunga. Selain penghasilan rutin seperti dividen atau kupon, salah satu komponen penting dalam hal imbal hasil adalah apresiasi atau kenaikan harga. Sobat semua, investasi yang benar itu memerlukan pengetahuan, keterampilan, komitmen waktu, dan kemampuan untuk mengendalikan emosi. Pengetahuan bisa kita dapat dari mana aja, misalnya membaca buku, media online, nonton YouTube, ikut seminar, sekolah pasar modal, dan lain-lain. Salah satunya ya lewat channel ini ya. Sementara keterampilan bisa kita peroleh dengan praktek berkali-kali hingga kita mahir. Artinya kita juga perlu meluangkan waktu untuk itu semua. Dan pengendalian emosi merupakan hal yang juga sangat penting dalam investasi. Turun naiknya harga instrumen investasi harus disikapi secara wajar. Kalau harga turun terus, kita panik atau emosi, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena kalau kita mengambil keputusan dalam kondisi emosi, maka saya pastikan keputusan kita adalah salah, karena akal sehat kita biasanya tumpul. Oh ya, ada satu poin penting lagi ya. Ada satu istilah kuno dalam dunia investasi yang juga masih berlaku sampai kapanpun. Don't put all your eggs in one basket. Yang artinya, jangan letakkan semua telurmu di dalam satu keranjang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita wajib mendiversifikasi portofolio investasi kita. Kita tempatkan dana investasi kita di beberapa instrumen. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengurangi resiko investasi. Coba sobat bayangkan kalau keranjang yang berisi semua telur kita itu jatuh. Maka telur itu akan pecah semua dan investasi kita amblas. Betul? Dan tentang diversifikasi investasi ini nanti akan saya buatkan video tersendiri ya. Belakangan ini memang dunia kripto sedang trending. Luar biasa memang. Di mana-mana orang membicarakan kripto. Banyak kisah-kisah orang yang kaya mendadak karena kripto. Banyak yang ujuk-ujuk langsung terjun ke kripto tanpa mempelajarinya terlebih dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau sobat pantengin channel-channel lokal tentang dunia kripto, banyak sekali komentar-komentar putus asa di sana karena mengalami kerugian yang cukup besar. Semoga sobat tidak termasuk ya. Dan tentang dunia kripto ini juga nanti akan saya bahas tersendiri ya. Dan perlu diingat bahwa investasi itu bukan hanya kripto, masih ada saham, obligasi, real estate, reksadana, dan lain-lain. Bahkan kripto ini sebenarnya masuk ke dalam salah satu investasi yang paling high risk, high return. Artinya, kripto hanya cocok bagi mereka yang berprofil risiko agresif. Loh, memang ada ya profil risiko? Tenang ya sobat, nanti akan saya buatkan video khusus tentang profil risiko ini. Jadi sekali lagi tetap pantengin channel ini ya. Lanjut, pernah dengar ada orang yang menyamakan antara investasi dengan judi? Sampai detik ini pun saya masih sering menjumpai orang-orang begitu. Padahal keduanya jelas berbeda ya sobat. Begini penjelasannya. Dalam investasi, sobat menaruh uang pada suatu entitas atau pekerjaan atau proyek yang diharapkan mendatangkan imbal hasil positif di masa depan. Artinya, ada harapan imbal hasil positif di sini. Misalnya kita investasi di saham BCA. Artinya, uang kita digunakan BCA untuk mendanai operasi atau proyek mereka. Sementara di dalam judi, kita hanya bertaruh alias tebak-tebakan terhadap suatu event atau permainan. Uangnya tidak digunakan untuk mendanai proyek atau pekerjaan apapun. Uang sobat tidak bekerja sama sekali di sini. Dan seringkali judi juga memberikan imbal hasil negatif. Walaupun investasi bisa juga merugi, tetapi kerugian ini disebabkan oleh proyek atau pekerjaan yang gagal. Selain itu, hasil dari judi adalah murni tebakan atau peluang. Jadi jelas bedanya ya sobat. Dan adakah orang kaya yang berasal dari uang judi? Namanya juga tebak-tebakan.
tingkat probabilitasnya ya 50-50. Sekarang menang, besoknya kalah, begitu seterusnya. Bahkan kalau kalah berkali-kali, seringkali ada perasaan ngerekut atau ingin balas dendam untuk menang. Akhirnya bertaruh lebih besar lagi. Dan apa yang terjadi? Kalah lagi. Ya begitu. Oh ya, di video berikutnya akan dibahas jenis-jenis investasi yang perlu Sobat Wahana ketahui ya. Jadi, jangan kemana-mana. Sampai jumpa di video berikutnya.